pengalaman jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur dilakukan ya dirubah mindset. Nggak bisa lagi Pak sistem pendidikan Indonesia pakai pola barat, nggak bisa. Taruhan bubar saya katakan. Kenapa? Beda Pak. Barat itu menempatkan sistem pendidikannya dengan konsistensi negaranya. Anaknya tidak boleh dicubit di barat, iya bener, tapi negaranya tertib. Nggak bisa anak kecil beli rokok, nggak bisa anak kecil minum, nggak bisa anak kecil nonton, nggak bisa anak kecil naik motor, nggak bisa anak kecil melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nggak bisa, negaranya hadir, alat negaranya hadir. Indonesia anak tidak boleh dicubit, guru tidak boleh nyubit anaknya. Di mana-mana anak bisa mengakses video porno, di mana-mana anak bisa mengakses minuman, di mana-mana anak bisa mengakses rokok, di mana-mana anak bisa nonton, anak bisa naik motor. Bukan hanya naik motor berdua, 5 orang satu motor tanpa helm. Di Indonesia knalpot dirubah jadi brong, motor cc-nya yang kecil dirubah gayanya menjadi besar. Nggak bisa ini bangsa. Kenapa? Nggak sesuai antara prinsip barat yang diberikan pada kita dengan penindakan yang ada di kita. Beda.
Kehidupannya masih tradisi, otaknya, sistemnya barat, kacau. Hidup tuh harus konsisten. Kalau pakai mazhab barat, pakai A, Z itu mazhabnya harus barat. Kita kalau mau pakai mazhab Timur Tengah, dari A sampai Z mazhabnya Timur Tengah. Kalau mau pakai mazhab Tiongkok, dari A sampai Z mazhabnya Tiongkok. Indonesia ini kenapa yang menjadi kacau? Jawa Barat ini korban utama. Kenapa yang paling kacau? Seluruh mazhab masuk di sini. Gak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Sayur lodeh itu dicampur, sayur asam dicampur dengan sop. Nggak bisa, Pak. Hidup ada judulnya. Itu kalau beragama. Giliran puasa, yang puasa awalnya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut NU, karena ingin sedikit. Ini kan nggak bisa. Orang harus konsisten. Saya tahu. Makanya orang yang pendidikan barat, jangankan memimpin yang terlalu besar, suruh jadi kepala desa belum tentu kuat. Ahli perbankan di Amerika suruh pimpin BJB, belum tentu kuat. Kenapa? Di Amerika nggak ada nginjek, di sini ada nginjek kalau ingin dapat ini pinjaman. Hanya di Indonesia, Pak, satu perusahaan mau bangkrut bisa nipu seluruh bank pemerintah maupun bank daerah, namanya Sritek, hanya di Indonesia. Padahal direkturnya itu dulu pernah lulus OJK, ada sertifikat. Hanya di Indonesia sertifikat itu tidak bermakna terhadap moralitas, hanya di Indonesia. Kan ini penting. Nah, kan beda. Maksud saya, kalau saya sudah mendeklarasi saya mau orang Indonesia, saya orang Sunda, saya akan pakai gini. Udah, terserah. Saya pakai gayanya begini, sudah. Kemudian saya akan terus bekerja mengembalikan alam ini, mengembalikan anggaran ini agar jatuh pada rakyat. Dan saya ingin merubah pola berpikir rakyat. Yang hari ini orang Sunda itu nges kapiuhan, orang Sunda itu sudah kasurupan. Yang kasurupannya bukan oleh Prabu Siliwangi, kasurupannya oleh Spiderman. Saya ingin merubah pola mereka, saya ingin membangun mereka. Bagaimana? Sekolah mereka harus jam setengah 7, bukan jam 6.30. Kenapa? Agar mereka bangun pagi jalan. Sudah. Ibu-ibunya harus masak di rumah agar mereka bisa makan yang sehat. Kenapa? Mas Sujio tahu. Karena dalam masakan ibunya, dalam sayur ibunya, dalam air minum yang diberikan ibunya, ada nilai, ada roh, ada jiwa ibunya hadir dalam makanan itu. Rugilah ibu-ibu saat ini tidak ibu kayak ibu saya dulu. Dirindukan karena apa? Air tehnya. Dirindukan sayur bontengnya. Dirindukan sayur asemnya. Hari ini barangkali ibu yang tidak bisa lagi masak buat anaknya, jangan-jangan anaknya sudah tidak punya kerinduan pada ibunya. Kenapa? Tidak ada lagi yang dirindukan. Nah, Indonesia itu. Sehingga kenapa doa-doa ibu-ibu zaman dulu tajam? Kenapa? Nggak usah banyak basa-basi dia. Kenapa? Karena dalam seluruh relung jiwanya itu ada jiwa anak. Apa yang terjadi pada anaknya? Dia menggigil kedinginan. Kenapa? Anaknya di sana musibah, dia sudah menggigil. Sebelum musibah perasaannya sudah beda. Anak saya kenapa ya? Anak saya sekarang itu bisa jadi anaknya hilang 2 hari, ibunya santai saja, nggak bisa merasakan firasat apapun. Ini kan rugi. Nah, untuk itu ini saya ngajak teman-teman yang hari ini saya ajak untuk berkumpul. Mari bangun sebuah keyakinan bahwa membangun bukanlah deretan angka-angka. Membangun itu adalah jiwa, dan jiwa itu bisa tembus alam batas kemanusiaan. Dia bisa nganjang ke Pageto, dia bisa terbang, kemudian dia melihat apa yang akan terjadi. Itulah jiwa. Itulah tulisan-tulisan yang dibuat oleh leluhur kita dulu sehingga bisa meramal masa depan. Padahal dia hanya bercerita tentang apa yang ada dalam jiwa. Untuk itu saya ucap terima kasih. Saya ingin membangun spirit yang sama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Wagub Pasek, dan semua para bupati. Ya, walaupun saya tidak undang semuanya, saya telepon yang dekat sini aja biar nggak terlalu ongkosnya jauh, karena anggaran perjalanan bupati dipotong, saya ngerti. Nah, iya, jadi Depok malahin lah. Tapi dia sudah, Pak, Betawi itu kan kemarin bingung ikutnya kemana. Nah, ternyata dia ikut Pajajaran. Udah ngerti dia. Dan saya bangga hari ini orang Depok merasa paling Jawa Barat itu. Itu merasa. Orang Kota Bekasi merasa Jawa Barat. Orang Cirebon sekarang sudah sangat merasa Jawa Barat. Sehingga
Kalau ada orang bikin posting provinsi Cirebon, provinsi ini, sekarang nggak laku. Semua rakyatnya protes, nggak mau, saya pengen Jawa Barat, ayo Bapak aing di Jawa Barat. Hingga saya kasih tahu ya, kegiatan-kegiatan seperti ini pun bisa dicek ke Pak Sekda. Saya nggak pernah pakai APBD Provinsi Jawa Barat, clear Pak. Saya nggak pernah. Ya, saya cek ke Pak Sekda, pernahkah saya buat nota atau meminta membayarin kegiatan saya? Nggak pernah. Saya ingin bahwa ini ritualitas saya pada leluhur saya. Anda tahu nggak bahwa leluhur kita ini akan hadir ketika ruang-ruang masa lalunya dibuat hari ini. Jadi kalau gedung bangunannya sama dengan landscape-nya, arsitekturnya gedung bangunan pada zaman itu, jalan-jalannya, kampung-kampungnya, pohon-pohonnya dibuat, bahkan misalnya ratus-ratusnya dibakar dalam setiap waktu, maka dia akan datang. Apakah itu ilmiah? Ilmiah. Ilmiahnya di mana? Setiap manusia itu pasti meninggalkan DNA. Setiap manusia pasti meninggalkan jejak. Badannya boleh mati, tapi jejaknya tidak akan pernah mati. Makanya disebutlah napak tilas. Orang pergi haji itu sesungguhnya kan mengikuti jejak Rasulullah SAW dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Berarti kan menganggap hidup. Dan saya selalu beranggapan bahwa mereka itu hidup, datang, dan hadir. Dia akan pergi manakala anak cucunya sudah tidak bisa mengingatnya lagi, dan anak cucunya membangun peradaban baru tanpa pernah menyambungkan dengan masa lalunya. Dia akan pergi, dan yakinlah bahwa negara-negara yang meletakkan diri pada masa lalunya dengan baik, hari ini tumbuh spirit yang besar. Pertanyaannya adalah, ketika kita ini bangsa apa? Peradaban mana? NKRI mana? Catatan cuma satu, akan menjadi keberhasilan manakala kita kembali pada inti. Kita nggak bicara lagi persoalan, kita sudah sepakat pada NKRI, tapi spirit yang dibangun dalam setiap daerah pasti setiap menceritakan masa lalu sejarah kebangsaannya. Nah, itu akan menjadi peradaban pada sebuah wilayah. Maka NKRI-nya, Negara Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika-nya akan terlihat dalam hamparan peradaban pada sebuah wilayah. Nggak usah takut terhadap disintegrasi, nggak usah. Itu nggak mungkin lagi bangsa kita bicara itu. Orang Jawa sudah ada di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun. Tapi pertumbuhan, arsitektur pembangunan, tata kelola pembangunan yang disebut otonomi daerah itu sesungguhnya menumbuhkan roh-roh jiwa-jiwa masa lalu yang hidup dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola ekonomi, tata kelola pertanian, tata kelola lingkungan yang harus hidup sehingga negara menghormati local wisdom. Local wisdom itu sebenarnya menghormati hukum yang berlaku pada sebuah wilayah, yang hukum itu didasarkan pada cerita masa lalu bangsanya, peradaban. Dan itu akan menjadi bangsa masa depan. Jadi sebenarnya kalau ngomong mazhab hukum Indonesia, sebenarnya nggak usah capek-capek, nggak usah belajar ke Eropa kontinental atau Anglo-Saxon. Sebenarnya cukup belajar tentang sejarah hukum adat pada sebuah wilayah. Dengan adat itulah gunung akan terjaga. Dengan adat itulah air akan terpelihara. Dengan adat itulah arsitektur bangunan akan terjaga. Dengan adat itulah ekonomi akan kokoh. Dengan itulah kita akan menjadi bangsa yang beradab. Dengan adat istiadat itulah Jawa Barat akan tumbuh menjadi gemah ripah repeh rapi. Kenapa? Karena visi pembangunan Jawa Barat juga adat istiadat, gemah ripah repeh rapi. Dalam visi bangun apa saya tetap. Nah, kemudian terakhir, apa yang ditinggalkan oleh Pajajaran itu Siliwangi. Siliwangi itu bukan bercerita kemudian dia ngahiang jadi mau, bukan. Nggak mungkin manusia jadi mau, itu nggak mungkin. Tetapi yang dilakukan adalah melakukan perubahan diri dari seorang raja kemudian turun tahta menjadi seorang biasa. Dia kemudian bertani, membangun kampung adat yang disebut dengan padukuhan dan kabuyutan. Maka lahirlah citra rasa kabuyutannya yang disebut dengan kampung adat, Sinar Resmi, Cipta Gelar, Kanekes, kemudian Kampung Naga. Itu sebenarnya lebih pengembaraan itu, Cigugur ya kan? Kemudian dia menyampaikan saya ada pada seluruh lerung bangsa, pada seluruh orang Sunda, dan kemudian dia memiliki keyakinan suatu saat ajaran saya akan dicari dan akan kemudian orang rindu pada ajaran yang saya miliki. Setelah apa? Setelah alam Pajajaran bubar, setelah gunung
teu awian, lengkop teu balongan, lebak teu sawahan, setelah manusia mengalami kekeringan spiritualitas dan kekeringan ekonomi. Nah sebenarnya itu. Jadi dan hari ini Mas Jiwo, literatur yang saya baca menunjukkan bahwa di kampung-kampung adat itulah kemakmuran terjadi. Jadi kalau bicara riset, siapakah manusia yang paling sejahtera di Jawa Barat? Adalah manusia yang tinggal di kampung adat. Mereka memiliki kecukupan sandang, pangan, bahkan pangannya itu beras, padinya hampir 120 jenis, dan kemudian walaupun dia ditanam secara bergilir, dan itu sistemnya itu kayak komunis, Pak. Jadi dia tidak ada kepemilikan hak personal. Jadi manusia tidak boleh mengklaim ini sawah dia, kebun dia, enggak. Dia hanya menggarap saja. Ini yang punya hiang tunggal, dia kan. Digarap secara bersama, kemudian disimpan di leuit, disimpan di lumbung, kemudian setelah itu dimakan secara bersama. Dan yang paling menarik adalah cadangan beras mereka itu cukup 50 tahun ke depan tanpa harus menanam untuk anak cucu. Dan kemudian dalam kehidupan masyarakatnya tentrem, tidak ada kekerasan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perbuatan gugatan di pengadilan, tidak ada penyakit, COVID pun tidak bisa masuk. Kemudian kehidupannya tenang, tentram. Loh, bukankah ini yang dikejar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat? Kita hari ini yang dianggap manusia cukup, manusia yang sudah sangat memiliki kemampuan ekonomi, Pak, di tempat saya itu lebih dalam setiap hari lebih dari 30 pengaduan gugatan hukum. Tadi malam ketika hujan lebat, di depan ada orang penggeralek nyebarin spanduk, saya lewat menghadapi gugatan hukum tiap hari, Pak. Pak, kalau setiap hari orang menghadapi gugatan hukum dan saling menggugat, itu cermin manusia sudah berubah menjadi binatang saling bunuh satu sama lain. Cermin agama tidak lagi menjadi alat, tidak menjadi nilai yang menjadi keyakinan yang membangun kehidupan. Budaya tidak bisa lagi jadi nilai yang membangun kehidupan. Berarti manusia itu lapar. Makanya orang-orang yang saleh itu tidak pernah menggugat ke pengadilan. Sudahlah. Orang saleh itu, Pak, tanahnya diambil orang, akan gugat, Pak. Ya sudahlah, yang rezeki nampek we. Cilaka doraka jeung main. Nu penting mah aing hirup salamet berkah. Kehilangan uang, ada yang nyuri. Orang yang saleh tidak akan pernah ribut untuk mencari sampai kapanpun. Enggak, sudah bukan rezeki saya. Sudah ikhlas. Mungkin dalam pandangan perspektif kita hari ini, orang seperti itu orang kalah. Enggak, orang seperti itu dialah pemenang. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan sesuatu yang bukan haknya lagi. Penting. Kalau saya sih, kalau saya dengar dari Mas Jiwo, saya pelajar, ingat betul Mas, mungkin Mas ngajinya 15 tahun yang lalu. Kata Mas Jiwo itu begini, kalau orang wiwitan itu kalau berdoa nanam padi bukan berdoa hasilnya melimpah. Yang tunggal kaula melak pare, pek bising hayang berit hayang, pek bising manuk hayang, pek bising careuh hayang, sesakeun we jeung kula dahar sakeluarga. Saya ingat, saya muridnya, ingat. Jadi seorang wiwitan itu kalau nanam padi itu tidak pernah berpikir menghasilkan sekian ton, tidak. Tikus kalau mau silahkan, karena tikus juga perlu makan. Careuh kalau mau, musang silahkan, musang juga perlu makan. Burung kalau mau silahkan. Sesakeun we jeung kula dahar sanak incu. Itulah kita, mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan spirit. Jangan takut tidak naik tukinnya kemudian menjadi miskin. Karena ini yang harus dibangun oleh kita semua. Kita ingin perkembangan industri terus berkembang, iya, tetapi ini alamnya harus kita jaga agar manusia ada dalam keseimbangan. Keseimbangan lingkungan itu akan melahirkan hidup yang tentrem ayem. Kata Mas Jiwo, kerto raharjo. Kata orang Sunda, kerta raharja. Persoalan perdebatan apakah orang Jawa dulu yang ada atau orang Sunda dulu, itu sama dengan ayam dengan enog. Enog nah heula apa ayam nah heula. Terpenting lah, rek Jawa rek Sunda, nu penting mah bala di Mulyadi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mas, ya mas.